Pernah nggak sih kamu merasa kalau kamu itu CEO di keluarga sendiri? Harus selalu jadi yang paling dewasa, jadi penengah kalau orang tua berantem, atau merasa bersalah kalau nggak bisa bantuin adik-adik? Kalau jawabannya iya, selamat, kamu mungkin sedang mengalami apa yang disebut dengan eldest daughter syndrome. Meskipun ini bukan diagnosis medis resmi di buku psikologi, tapi fenomena ini nyata banget dirasakan oleh jutaan anak perempuan pertama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yuk, kita kupas tuntas apa itu eldest daughter syndrome, gimana cara mengenalinya, dan gimana cara sembuh biar hidup kamu nggak cuma isinya beban doang. Singkatnya, eldest daughter syndrome adalah beban emosional dan tanggung jawab domestik yang cenderung diberikan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga sejak usia dini. Di banyak budaya, terutama di Indonesia, ada ekspektasi tak tertulis kalau anak perempuan pertama harus jadi tangan kanan ibu. Kamu diharapkan jadi contoh yang sempurna, pengasuh cadangan, pengatur jadwal rumah tangga, sampai jadi tiang penyangga emosional keluarga. Masalahnya, beban ini seringkali datang sebelum kamu cukup dewasa untuk memikulnya. Akhirnya, kamu tumbuh jadi orang yang terlalu mandiri atau hyper-independent tapi gampang burnout. Coba cek poin-poin di bawah ini, mana yang gue banget? Pertama, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kalau suasana rumah lagi nggak enak, kamu langsung merasa itu tugas kamu buat benerin keadaan. Kamu paling gak betah kalau ada konflik dan selalu berusaha jadi peacekeeper. Kedua, si paling perfeksionis. Karena dari kecil dituntut jadi contoh buat adik-adik, kamu merasa nggak boleh bikin salah. Nilai harus bagus, kerjaan harus rapi, dan citra diri harus selalu terlihat oke di depan orang tua. Ketiga, susah bilang, enggak, atau people pleasing. Kamu sering merasa nggak enak kalau nolak permintaan keluarga atau teman, meskipun kamu sendiri sudah capek banget. Rasa bersalah adalah makanan sehari-hari kamu. Keempat, hyperindependence atau sok kuat. Kamu merasa harus bisa ngerjain semuanya sendiri. Minta tolong itu rasanya kayak tanda kelemahan. Udah, biar aku aja yang urus, adalah kalimat andalan kamu. Kelima, selalu merasa cemas soal masa depan. Bukannya mikirin diri sendiri, isi kepala kamu seringkali penuh dengan, nanti kalau orang tua udah tua gimana ya? Atau, adik aku bisa kuliah nggak ya? Kamu memikul masa depan keluarga di pundakmu sendirian. Menyadari kalau kamu punya sindrom ini adalah langkah pertama. Tapi untuk mengubah pola hidup yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun itu butuh usaha ekstra dan berikut caranya. Pertama, belajar menetapkan batasan. Ini yang susah, tapi paling penting. Kamu harus mulai berani bilang, Bu, hari ini aku nggak bisa bantu antar adik, aku ada urusan kerjaan, tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Ingat, membantu keluarga itu baik, tapi mengorbankan diri sendiri sampai hancur itu nggak sehat. Kedua, turunkan ekspektasi pada diri sendiri. Gak apa-apa kalau kamu nggak sukses di segala bidang. Gak apa-apa kalau rumah sedikit berantakan. Gak apa-apa kalau kamu bukan anak emas yang selalu sempurna. Ketiga, berhenti menjadi orang tua bagi adik-adikmu. Mereka punya orang tua, dan itu bukan kamu. Biarkan adikmu merasakan konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Kamu adalah kakak mereka, bukan manajer hidup mereka. Fokuslah membangun hubungan sebagai saudara, bukan sebagai pengawas. Keempat, cari bantuan profesional. Kalau merasa beban emosional ini bikin kamu depresi, cemas berlebihan, atau susah menjalani fungsi sehari-hari, jangan ragu ke psikolog. Terapi bisa membantu kamu mengurai trauma masa kecil dan belajar mencintai diri sendiri dengan benar. Kelima, luangkan waktu untuk menjadi anak kecil di dalam dirimu. Coba ingat-ingat, apa hal yang pengen kamu lakuin waktu kecil tapi nggak sempat karena harus jaga adik atau bantu ibu. Lakukan itu sekarang. Belanja mainan, main game seharian, atau sekadar malas-malasan tanpa mikirin cucian. Kamu berhak dapat waktu main yang sempat hilang itu. Buat kamu para anak perempuan pertama yang lagi baca ini, tugasmu bukan untuk memperbaiki segala hal yang rusak di keluargamu. Kamu juga berhak untuk dibantu,
disayang, dan didengarkan tanpa harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dunia nggak akan runtuh kok kalau kamu istirahat sebentar. Jadi, mulailah tarik napas dan belajar untuk lebih sayang sama diri sendiri mulai hari ini. Apakah kamu merasa artikel ini relate dengan posisimu di keluarga? Yuk, share di kolom komentar. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.